Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Kampung Batik Laweyan, kampung tertua di kota Solo. Kampung yang pada saat itu bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Pajang dengan rajanya Sultan Hadiwijaya Maskarebet atau Joko Tingkir abad 15 silam. Kali ini siang hari ini Liberty akan mengikuti sholat Jumat di Masjid Peninggalan Joko Tingkir, peninggalan Sultan Hadiwijaya Pajang, atau lebih tepatnya di Masjid Laweyan. Serasa ketika kita sudah menginjakkan kaki di kampung Laweyan ini, serasa benak kita dibawa ke masa silam. Artinya dengan kondisi bangunan-bangunan yang meninggalkan heritage tersendiri, meninggalkan sejarah tersendiri, sepertinya kita merasakan tempo dulu ratusan tahun silam, karena wujud-wujud barang menuju ke Masjid Laweyan ini bangunannya masih banyak sekali bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan bersejarah. Termasuk kali ini memasuki jembatan menuju ke Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo. Bahkan ketika di atas jembatan menuju ke Masjid Laweyan ini, perasaan kita, benak kita serasa dibawa ke masa silam lagi. Pasalnya kali Jenes ini, kali yang melintas di depan Masjid Laweyan ini memiliki nilai sejarah tersendiri. Artinya pada zaman Kesultanan Pajang, Sungai Jenes ini banyak meninggalkan sejarah. Nah, selain berkaitan dengan kejadian insiden dilarungkannya atau dihanyutkan jasad dari Raden Pabelan yang saat itu dibunuh oleh prajurit Kesultanan Pajang lantaran memasuki kamar putri dalem Kesultanan Pajang, yaitu Sekar Kedaton. Bukan hanya itu saja, Sungai Jenes ini pada saat itu merupakan kali yang cukup besar sekali, sehingga dipakai semacam untuk pelayaran. Bahkan tidak jauh dari kali Jenes ini ada semacam Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran sendiri pada saat itu merupakan pelabuhan air. Bandar Kabanaran dari Masjid Laweyan ini sekitar 1 kilometer, yang pada saat itu dipakai untuk sirkulasi perdagangan tekstil ataupun perdagangan yang lainnya di zaman Kesultanan Pajang. Lebih menarik lagi, di sini juga ada makam Ki Ageng Beluk dan Ki Ageng Henis. Ki Ageng Beluk sendiri pada saat itu yang memiliki masjid ini. Saat itu belum masjid, saat itu merupakan pura untuk agama Hindu yang pada saat itu dimiliki oleh beliau Ki Ageng Beluk, yang makamnya ada di sebelah barat dari Masjid Laweyan ini, termasuk makam Ki Ageng Henis. Keduanya merupakan makam yang memiliki nilai historis sangat tinggi. Ki Ageng Beluk sendiri pada saat masih memeluk agama Hindu, Masjid Laweyan ini masih menjadikan miliknya dan dipakai untuk pura peribadatan bagi agama Hindu. Begitu dirinya masuk Islam dan mengikuti apa yang menjadikan saran dan nasihat dari Ki Ageng Henis tentang Islam, masuklah beliau menjadi mu'alaf. Begitu menjadi mu'alaf dan memeluk sepenuhnya agama Islam, pura yang pada saat itu dipakai untuk peribadatan agama Hindu akhirnya diberikan kepada Ki Ageng Henis, yang selanjutnya dipakai untuk masjid. Pada saat itu dikenal sebagai Masjid Ki Ageng Henis. Seiring perkembangan zaman oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat, yang jaraknya sudah ratusan tahun dari
Kasultanan Pajang, akhirnya Masjid Ki Ageng Henis diganti oleh Sinun Pakubono X Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat menjadi Masjid Laweyan. Nah, bangunan-bangunannya di Masjid Laweyan ini masih utuh, hanya sedikit yang mengalami semacam perbaikan atau renovasi. Memang karena sudah ratusan tahun silam sehingga ada yang perlu diperbarui. Ini jalan masuk menuju ke Masjid Laweyan yang bangunannya perpaduan antara bangunan Islam, Jawa, dan Hindu. Nih, suasana sholat Jumat di masjid tertua di kota Solo, Masjid Laweyan. Dari arah selatan ini jalan masuk menuju ke Pasarian Dalam Makam Ki Ageng Henis, pemilik dari Masjid Laweyan ini. Wih, kotak infak ataupun kotak amalnya pun bisa jadi usianya sudah ratusan tahun silam. Pasalnya kondisinya cukup besar sekali dan tampak ukurannya kuno. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua adalah mendirikan salat. Yang dimaksud mendirikan salat adalah salat fardu, salat lima. Kemudian apa? Menunaikan zakat. Kemudian puasa di bulan Ramadan dan juga berhaji ke Baitullah juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk keluarga kita melaksanakan sholat. Ini suasana di termasuk serambi ya, serambi dari Masjid Laweyan. Kalau ruang utamanya kebetulan karena AC sehingga ditutup dengan pintu kaca. Itu pas di depan itu merupakan ruang utama yang kondisi bangunannya masih utuh semua, termasuk bangunan yang ada di serambi ini. Ada semacam 8 tiang shokoguru. Plafonnya pun masih antik, masih kuno, karena kan kalau zaman sekarang bisa dipastikan lagi plafon yang model begini ini sudah tidak ada. Jamaah yang hormat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dunia salat fardu, salat yang bawah ini adalah salat yang perkara atau perintah Allah yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Maka kita
Demikian liputan Liberty yang mencoba merasakan sholat Jumat di Masjid Lawian, masjid tertua di Kota Solo, peninggalan dari Kerajaan Pajang. Tahun 1546 berdirinya masjid ini, sehingga ketika kita sholat Jumat di sini ataupun mungkin termasuk sholat wajib yang lainnya, serasa benak kita dibawa ke masa silam, teringat akan ratusan tahun lalu sejarah yang ditorehkan oleh Sultan Hadiwijaya. Karena di sini banyak sekali peninggalan sejarah, baik itu makam Ki Ageng Henis, makam Ki Ageng Beluk, Sungai Jenes, hingga masjid tertua di Kota Solo ini, Masjid Laweyan. Serasa benar-benar benak kita tuh serasa ingat, oh tempo dulu tuh begini. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.